Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Makasih. Ya Rasul, demi Allah dan Rasulullah, saya dalam mati, nyawa taruhannya. Coba aku udah pinter, nggak begitu jawabannya. Dia mau berangkat kita nih, mau bapaknya ke Madinah, pulang ke tempat itu gua, dan yang mau dulu. Mana aku udah pinter jawab, jangan saya ya Rasul, aku bakal lagi Quran. Kalau udah pinter, Sayyidina Ali anak muda yang soleh, berangkat ke Rasulullah bersama Abu Bakar. Keluar rumah dikejar sama kafir Quraisy, udah kejar terus sampai kilometer 50. Dikejar sampai ngumpet di gua, Pak. Ngumpet di gua. Ngumpet di gua. Ngumpet. Namanya gua tur. Sebelum masuk doa, Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk surga. Emang apa? Saya juga yang masuk. Saya periksa dulu, kursi-kursi. Di gua banyak binatang, kan takut Rasulullah apa-apa. Nabi Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coket-coket, korek-korek. Benar kan? Tangan jadi lagi. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jadi marah, juga. Kalau jadi mama, marah. Apa sih kalau ini? Sakit, bengkak, mukanya pucat juga ngomong. Dia Abu Bakar. Kita keluar Nabi. Ya Abu Bakar. Ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya tidak takut ya Rasul. Wala tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng sama kita. Saya udah sedih ya Rasul, enggak ya. Tapi kenapa dia begitu? Komen. Komen. Ngomong. Tangan ini. Nama tangan. Diri pada jauhi. Lalu ngomong sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar. Dibaca Bismillah sama Nabi. Rasul langsung diludahin. Dan titik juga bang. Bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba kalau ludah kita. Wah, bikinan bengkak. Ini hebatnya Nabi Basyarul. Lah, kalau Basyari manusia bukan sembarang manusia. Maka tema kita kali ini jelas. Jadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi perjuangan pribadi yang berakhlakul karimah. Masjid Jami Baitul Alim dengan Nabi Fatihah Jalan. Yang kali itu yang apa? Karena Baitul Alim. Baik saya sampai dari dunia ada. Rasulullah dijadikan tauladan, dijadikan suri tauladan, dijadikan contoh. Kalau orang mau beri contoh gampang. Bahwa kalau besok hari itu kita berbakti membersih buat itu namanya memberi contoh, mengasih contoh, memberi contoh. Kalau jadi contoh, Nabi dijadikan contoh. Kemuliaan akhlak beliau luar biasa. Tadi juga ada ada rawi tadi kasih. Kalau mau kalau rawi bukan murid. Kalau mau itu baca rawi bukan murid. Kalau murid itu baca rawi bukan murid. Itu dibaca sama anak-anak. Ada rawi, apa itu rawi? Yaitu sejarah. Kita baca di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayati wa tawadu. Rasulullah orang yang sangat pemalu. Rasulullah orang yang sangat tawadu. Siapa yang bilang? Dirawi Syekh Imam Ja'far Al-Ghazali mengutip itu kemuliaan akhlak Nabi. Rasulullah orang yang sangat tawadu, rendah hati, orang yang pemalu, malu orang yang
timbang betis tua, timbang betis kelihatan mampu ya Allah malu. Kita sekarang malam-malam berputus, depan rumah kopi pulang, gua mulai buku kaos sama kaos ini di tas, ngomong apa tidak, nenek, bapak ini apa jalan wahai berjalan, GPS jalan-jalan sore, kekok, lepas kemudian berhenti, jalan lagi, tidak nampak tes kulit itu kami. Banyak perempuan cewek, kok, yang gambar budak, pakai jilbab itu apa Ustaz? Jilbab itu bukan dipakai pala, yang di pala itu namanya kurungan kok, yang di pala itu namanya kurungan, bukan kalau jilbab itu kurungan. Beda antara tutup dengan jilbab. Yang disebut jilbab itu pakai yang gombrong, yang tutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kurungan cakep, tapi pakai kaos ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena amputnya masih panjang. Nabi pun bisa kelihatan malu, orang yang malu luar biasa. Syahidah ayat bertawadu, rendah hati, kagak sombong. Bahkan lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Nabi bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan lebih tinggi dari 124 dari Nabi, lebih tinggi dari 313 Rasul. Nabi pangkatnya tinggi, kagak sombong. Model kayak kita pangkat kalau dibagi biji RT itu lama. Ada BRT, ya BRT zaman kalau dua itu BRT sih bukan, soal gaji. Ya, kita kadang-kadang baru kayak kita itu sombong, sok bener belagu bener bang. Bang kaya duit banyak jalan, gak ada duluan. Bang kaya jalan, kawan depan, jelas. Nabi ngomong kemana? Dikatain kemana? Nabi katain kemana? Nabi katain. Nabi pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan kok sama si Aisyah lagi weekend. Jalan-jalan dengan tangan bareng. Ya Allah, ada orang kafir lewat, orang kafir ngasih salam, beri salam berbeda. Kalau kita katakan Assalamualaikum, kita tuh Assalamualaikum. Orang kafir main Assalamu alaika. Assalamu alaika. Assalamu artinya racun. Assalamu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus Muhammad. Nabi kata mampus. Marah ada orang yang marahnya Aisyah. Wassalamualaikum Nabi Waalaikum Assalamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang mampus silakannya azab tuh. Perempuan enggak masalah. Dikasih satu orang tidak, kepada dia. Nabi kemana? Dengan Siti Aisyah, Mahdan ya Umairah, tenang ya Umairah. Kalau kita kata begitu balikin aja, wa'alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika. Mampus Muhammad, lu juga begitu. Nabi kemana? Nabi kemana? Nabi lagi selama di Taif, tahu sendiri sejarahnya. Lagi selama dakwah dilempari otak-otak sama kafir Quraisy, dibangun, ditipuki, disakit, bukan disambut. Berdarah jidatnya Nabi disambitin. Datang malaikat Jibril marah, Rasulullah Nabi disambitin. Datang kepada Rasulullah ngasih tawaran. Pada tahu tawaran yang Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tinggalin buat orang kafir yang nyakitin itu? Masa bulan ceramah bikin finalisasi?
sabarnya luar biasa Bang. Tahu-tahu Nabi kata gini sama malaikat Jibril, maunya apa sih Muhammad? Saya pengen doa. Saya doain. Nabi doain, yang ngapain doain sama Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kasih hidayah buat orang yang menyakiti saya, karena dia memang nanti enggak paham, enggak tahu. Nabi bagi doa. Sabar orang tidak boleh mengamati. Kalau dia jelek begitu, beda urusan lah. Muhammad saya lama tidak boleh. Udah ada dia saya, udah malaikat Jibril. Saya berarti masih lawan jelek. Bagaimana kalau masuk cabut? Buat ibadahnya yang menang itu. Apa kata saya? Singkat Jibril. Mampus sih. Nah, beda urusan ini. Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Kemuliaan akhlaknya. Lagi jalan ke masjid, mau berjalan ke masjid diludahin dari atas, Nabi dari atas, nanti diludahin senyum. Lewat tadi, diludahin lagi besoknya, senyum lagi. Lewat tadi, ada diludahin lagi, senyum lagi. Keempat kali lewat, tambah diludahin. Nabi pertama tengok, nyari-nyari. Ada yang nanya, ya Rasul, ngapain sih nama tengok di situ? Ya, sebenarnya pastinya saya udah langganan. Enggak ada yang udahin ya. Oh, simpulan yang udahin tadi sakit ya Rasulullah, sakit. Nanti sakit cari apa? Nggak tahu, kopi tadi. Yang benar dia masuk sakit orangnya. Nabi buru-buru rumah. Mengambil makanan datang ke rumah yang sakit yang padahal meludahin. Sampai depan itu. Assalamualaikum. Yang bisa tetap dari guru, gak bisa goreng, selimut, dari ini aja. Belum divaksin lagi. Nabi bersama, assalamualaikum. Dia ngomong dari siapa di rumah? Saya. Masuk aja oleh polisi. Assalamualaikum. Siapa sih Mak? Saya. Saya mana? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Itu adalah langganan. Langsung Nabi masuk. Yang sakit kaget kan selimutnya dia buang. Dia ngomong di hadapan Rasulullah. Bangun yang sakit. Sodakta ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Engkau yang tiap hari aku sakiti. Engkau yang tiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit. Satu teman belum ada yang nengokin. Mana yang pernah kopi enggak pernah ditengokin. Sekarang saksikan Muhammad di hadapan oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, masuk Islam lantaran Ahmad. Kalau menjadi tidak begitu, diludahin kapan sekali diludahin langsung ditakur. Benar dia sakit, mampus syukurin. Benar-benar beda udah Nabi sama kita. Luar biasa kemuliaannya. Apalagi di situ dikatakan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah depan sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi Pak, depan sama orang miskin. Nabi, makanya sampai doanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kumpulin di akhirat itu sama orang-orang miskin. Itu Nabi doanya. Ini doa yang pernah terbaca.
miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kadang-kadang kalau terbalik, dia orang kaya udah buru-buru. Lelah, orang kaya mati, orang kaya pimpin tamu rusak, orang kaya saya pun juga Nabi orang miskin, jangan sakit orang miskin bang. Orang miskin, orang munafik juga. Kalau orang fakir langsung ceritanya tuh didengar sama Allah. Doanya yatim, doanya fakir miskin langsung gonjang marah. Ini kadang-kadang kita bersusah miskin, habis kita kok. Di atas nama kan gara-gara kopi, kita bersusah 2 tahun. Semua tingkat kemiskinan naik semua. Gara-gara kopi. Kerja kalau gue apa semuanya susah tuh kan, lagi susah lagi miskin, semua ditambah senang kita. Pengen anak kita berdagang, belakang kita dibuat, itu sudah dapat. Rakyat lagi susah, disuruh buang itu banyak 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kita disuruh 3M, biar korupsinya 7M. Rakyat lagi susah dibuat semua dibuat semua biaya orang. Kenapa tidak terbang? Iya. Jangan dilihat orang rakyat lagi susah pusing, ditambah susah lagi. Emang udah orang punya kita 2 tahun gara-gara COVID corona, dibikin punya lagi. Slogannya tak menakutkan. Banyak slogan yang menakutkan rakyat yang mulai susah. Pakai masker kalau mati, nggak pakai masker bisa mati. Loh, ini nakut-nakutin. Emang nggak bisa bikin slogan wajib pakai masker, begitu nggak cukup. Pakai masker kalau mati, nggak pakai masker bisa mati. Nakut-nakutin. Orang yang lagi susah. Lebih baik divaksin daripada divaksinasi. Loh. Dan tulisannya begini ya, jadi baik kemana-mana. Ayo vaksin, cukup. Jangan pakai lebih baik divaksin daripada divaksinasi. Kenapa nakutin? Kita lagi susah tidak nakutin dulu. Rakyat kau tahu, kenapa banyak sekarang perampokan, penyolong, berselingkuhan? Emang susah bukan apa? Perut. Kalau urusan perut, boleh dari apalagi iman kosong, akidah kosong, urusan perut apa? Otomatis nolong. Ini rakyat jangan sampai itu lagi susah begini, jangan dibuat susah. Betul bang? Iya. Tapi Jakarta alhamdulillah aman. Bansos yang minggu ada di sini. Saya main loh, saya boro-boro dari tengah kopi, aku saya kasih bansos dadah. Memang aku saya cuma tayang itu aja ya. Iya, perbatasan DKI Jakarta dari aku Bekasi jauhan. Daerah Magelang saya. Nggak ada tetap bansos. Di sini Jakarta enak. Alhamdulillah nama. Tadi ada pemimpinnya. Siapa? Pak Anies. Tuh, ada pemimpinnya juga. Pak Anies benar-benar udah diburu ketakutan dari sini. Buat 2004 dia menjadi presiden. Benar. Enak banget saya. Bilang aja diri, betul bang? Iya, buat 2004 kenapa? Karena elektabilitas dia naik terus, Polri naik terus, beliau jadi presiden, benar? Udah besok pilih aja. Benar bang? Ada lagi udah belain lagi sama dia bilang Islam, itu usinya, betul bang? Iya, kebetulan saya pilih ulama-ulamanya ini semuanya banyak. Kumpul bareng satu tempat ya, bikin acara, deklarasi, dan alhamdulillah saya dipilih sebagai relawan, ketua umum relawan, namanya Baperan. Apa itu Baperan Pak Ustaz? Baperan itu kepanjangan Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan. Nah,
kita kritik membangun, rakyat lagi susah, lu jangan bikin susah lagi. Terus semua duit rakyat, semua negeri kayak kami, apa milik negara dan dikelola oleh negara. Kebaikan untuk kebaikan apa? Untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat. Ini amanat undang-undang. Benar? Bicara Indonesia kaya bang, Indonesia kaya, negara kaya, 17.000 pulau besar. 17.000 pulau kan? Itu belum termasuk pulau lain pulau 17.000. Laut kita paling kaya, laut apa yang dari laut kita? Luar biasa. Pasir laut kita juga bisa burung Singapura. Hebat Indonesia, pasirnya doang bisa burung Singapura. Ikan kita tuh banyak bang, makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolokin ikan di laut kita. Nah, kalau dia nyolong hebat dia, pakai alat canggih, namanya kapal paku. Dia turun ke laut, disedot ikan langsung masuk ke satelit. Jadi saya nasionalnya hebat banget. Teknologinya itu kan disedot ikan dari laut, masuk ke kali udah, langsung jadi satelit. Wah, kita nyari ujian dia, semuanya saya kenal. Itu dia dong. Laut kita kaya, tanah kita subur bang. Tongkat di tangan jadi murah, singkong berbuah tongkat, pantasnya gunung kita luar biasa. Apa dalamnya bom minyak sawit banyak, nikel, uranium, apa itu, macam-macam batu bara, kumpul di sini semua. Karena yang kita luar biasa. Iya, ada telepon langsung telepon ada, kita berjawab. Bang, ini luar biasa. Makanya pengen ada perubahan ini. Kita tadi pemerintah kalau kita peserta, kalau dia kritik dibilang musuh salah, jangan semuanya kritik dikatain musuh. Kapan kita mau dewasa, kapan kita mau demokrasi? Makanya kita pengen ada perubahan. Nabi, dari tadi itu Nabi itu orang miskin, duduk bareng orang susah, nengok orang susah yang sakit, nengokin orang sakit, sunat itu membuat tentengan. Karena nengok orang sakit, orang sakit, tak tahu apa-apa. Orang lagi sakit tapi pun apa-apa. Ditengokin itu orang sakit pakai nanya, orang lagi diipus nanya, emang apa yang rasanya sih? Diipus. Sakitnya orang dari berasa rasanya. Boleh pada rasa-rasa rasanya sampai aku menimbang kita kemudian akhlaknya dari semua dirawat ibadah. Apalagi kemudiannya wayang si mahal Rasulullah kalau berjalan bareng sama janda-janda. Nabi kalau jalan bareng sama janda daharan, nah janda jalan depan, janda depan. Bukan berarti mengembong janda bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh di depan, ternyata sama Nabi, ditolongin sama Nabi, tujuannya begitu. Anak muda sekarang mana? Jalan bareng mamanya, imaknya ditinggal. Aku kata nenek kita kaki anak, nenek kaki belakangnya belum sudah tahu. Kemudian ada akhlak Rasulullah SAW. Tuh, berapa nih dari belakang ini? Air bening, air bening lah. Kalau air putih itu susu, kalau air putih, air bening nih, air beningnya. Berarti kalau warna itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana? Air putih, enak buat pencernaan. Yang sering-sering minum air putih ini bisa naik darah tinggi. Karena semuanya udah bikin kopi kasih air putih, kopi air putih lagi kasih. Lo bisa kopi kasih air putih lagi.
siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ini maulid kita laksanain. Habib Abdullah udah bilang tadi, semakin cinta sama Nabi, semakin banyak yang disebut nama beliau selawat. Lawatan kok, Bob, lawatan. Jadi mama yang berdoa selawatan, karena mama yang banyak itu dari baca selawat terus. Mama mana ada kita aja sedang rasa boleh, belum ada bermaju teman, di PKK, belum ada di bulan di RT, belum maju kalau satu kali ngomong nyampe mama, baru satu supaya dijawabin dikit-dikit itu, wah ada selawatan dari dia sampai dengan temannya. Dinulana wal'akulana wal'adulana wal'kululana. Boleh lupa ya ibu ngaji, ya mak, betul ngaji di sini. Dinulana wal'akulana. Nyampe kali itu, boleh nyampe dulu ya. Dinulana ngomongnya gimmick. Biar semangat. Dinulana wal ma'ulana wal adlulana wal kullulana. Itu semangat berjuangan. Masuk Indonesia versinya lain. Masuk Indonesia lain. Lawatan enggak kok, selawat. Ada benar. Lawat. Ustaz kalau ini saya lagi boleh baca selawat, ada pahala juga? Ada. Dalam keadaan baca selawat berpahala. Bahkan kita baca selawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebat selawat. Enggak apa-apa, ngaji sambil jalan dari rumah. Sambar namanya. Mau ngaji bos? Dinulana. Bos sekarang bos. Kenapa? Selawat luar biasa Pak. Semua amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan didasari niat yang ikhlas terus, ridho karena Allah, ikhlas berpahala. Tapi dengan pakai riak, pengen pamer, nggak ada nilainya apa-apa. Kecuali selawat, kita baca selawat dalam keadaan riak berpahala. Mantul. Luar biasa. Tawar kok, Nabi pada itu selawatan. Habis itu selawatan kita jadi kita tidak sama. Kita terus selawatan tidak begini. Masak selawat,
malu bid'ah. Ya mau itu zaman Nabi malu ada bid'ah Pak. Ngomongin bid'ah. Orang kagak ada bid'ah, jangan ngomong bid'ah. Kalau gak ada bid'ah, gak ada Islam di Indonesia. Kenapa sih kata begitu? Lu jangan pernah wali. Dulu zaman Wali Songo kan, kalau semua bid'ah, berarti semua bid'ah dong. Zaman Wali Songo itu belum ada jam, makanya penunjuk waktu itu pakainya beduk. Waktu masuk maghrib pakai beduk. Beduk itu apa? Bukannya panggilan sholat. Beduk itu tanda waktu masuk sholat. Kalau panggilan sholat namanya adzan. Karena berhubung belum ada jam, dipakai beduk sebagai tanda. Waktu dalam maghrib beduk bunyi karena dung. Tidak maghrib itu katanya. Kenapa? Itu bukan bid'ah. Kalau semua dibilang bid'ah, gak ada Islam di Indonesia. Zaman Nabi ada motor, dan sekarang ada motor. Berarti yang punya motor bid'ah tuh. Jual motor, ganti otak. Udah beli otak juga. Mana-mana naik otak. Jalan ke mall naik otak. Pergi ngajar naik kapal, naik pesawat, naik otak. Buyur laut, habis biasa gitu. Terus semuanya bilang bid'ah, ada Islam di Indonesia. Ini luar biasa. Yang mau bagi bid'ah, boleh tuh, takbir tuh, biasa bid'ah. Mau kalau bid'ah. Ada sebenarnya. Yang kita gak kayak bid'ah tuh. Banyak orang-orang Wahabi itu, Wahabi itu singkatan, wawasannya hanya bid'ah. Apa semuanya bilang bid'ah? Tahlilan bid'ah, yasin bid'ah, mundur bid'ah. Itu yang mati udah banyak nyampe, yang orang hidup yang udah mati udah banyak nyampe. Terserah apa nyampe, lalu mati dulu. Bukti, bukan tempatnya ada syukur kalau nyampe, lebih sekolah. Jangan membina-binakan. Kita tuh umat Islam luar biasa, beri ahlu sunnah wal jamaah, toleransinya luar biasa. Anda nggak pakai maulid, udah silakan baca maulid, itu hak Anda. Tapi jangan ngatain orang yang udah bikin maulid. Kan enak, udah. Begitu. Anda nggak pakai tahlilan, ramadi, ya udah nggak usah tahlilan, silakan. Tapi jangan ngatain orang yang bikin tahlilan, kan enak. Anda nggak pakai kunut, silakan nggak pakai kunut sholat subuh. Tapi yang udah pakai kunut, jangan ngatain orang yang nggak pakai kunut, jangan pakai kunut. Sebenarnya pakai kunut ada dalilnya. Madalnya hadis Rasulullah mutafakun alaih, ada dalilnya. Kan Rasulullah SAW yang butuh harta orang dunia. Rasulullah baca kunut sampai dia meninggal dunia. Gak pakai silakan hubungan lu. Makanya dia jangan ada orang yang udah baca kunut. Enak bang, benar. Mendepankan kita agamanya, Islamnya, jangan ada perbedaan. Itu perbedaan ruhiyah. Itu biasa. Makanya timbang kita mami forum silaturahmi takdir masjid dan sholat Indonesia itu apa? Visi misinya itu ukhuwah Islamiyah, sehingga melahirkan ukhuwah apa? Ukhuwah wataniyah dan melahirkan ukhuwah basyariyah. Begitu. Kalau gitu bimang dulu, nah kita harus sama bimang dulu malu. Mau dikatakan dalilnya kita jangan bila ada bimang, bila ada kurang ahli. Orang yang lagi maulid yang baca sholawat di akhirat yang berjamaah nanti saat kita nanti pada mahsyar dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat hidup lagi masing-masing bawa diri anak orang tua anak bapak kenal orang tua anak semuanya bini kenal laki laki kenal bini semua masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang matahari juga kilometer panasnya luar biasa.
kebanyakan panas. Dan kalau kita banyak panas, apa yang sekitar kepala kita? Panas sudah pasti, semua haus sudah pasti. Kita pasti gak bawa air, mau cari air panas. Caranya bodoh, ada yang jual air. Apakah di rumah tutup sudah ada? Gak kesulang apalagi gak ada. Tapi orang yang lagi sholawat cinta Nabi disediakan telaga oleh Allah. Apa? Auzuka sofir mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga kautsar buat orang yang lagi sholawat cinta Nabi. Kita minum seluruh dari air telaga tersebut, gak bakal haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang ada terkawin dan berselawat, biarin bang, akhir nanti dia kausan, dia ketek, rasain pakai tolong. Nah, menurut kami, kita yang mau berselawat diri anak hadroh, pakai alat hadroh. Hadroh artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Rasulullah yang dihadirkan. Maka ibu punya kenalan, hidup punya mana hadroh, kasih. Wah, aman anak ibu dijagain mana hadroh. Ada yang nyolek, ditabung masuk mana hadroh. Wah, anak itu tabungan pun. Kalau kamu itu aku buang ya. Sekali nabung. Lagi main buah, buang. Satu-satunya yang bisa yang kita dunia akhirat. Saat kita lagi pada masa waktu kita tidak tahu, waktu pengambilan dan kita ramai-ramai semua. Lu ada anta awal besar berbaik hari Muhammad. Engkau bapakku yang manusia, tolonglah kami Nabi Adam, kami lagi susah. Nabi Adam ngomong ya Allah jujur, punya dosa di surga dulu, gak boleh makan buah kulit obat juga. Nabi Adam dosa satu, makan buah kulit obat, diusir dari surga. Lalu mereka kita dosa banyak, pengen masuk. Kenapa mereka dosa? Lihat Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit ini lain-lain, ibu apa? Kalau kira-kira kalau bisa ibu apa? Karena ada iblis, dia laki-lakinya ayo ayam beb, mampu ayam buah kulit mana yang namanya ayam perempuan buat saya luar biasa. Kita mati berkata kayak musik kayak pabrik kecamatan. Kalau menambah dari perempuan sekarang tenglok kita. Wow, tapi ada yang kebolnya. Makan dua puluh ribunya untuk golongan. Makanya Nabi ada di dolarnya kalau ada bapak-bapak nih, bedanya ada karena 20 nyangkut sini. Ibu kalau percaya pulang kok, pegang mereka kok. Di sini tanya bang ibu kuliah. Tapi ibu apa makan 20 banyak berbeda. Karena yang perempuan licin, sering ngomongin lakinya mau naik. Pas nyampe di dada nyangkut 20. Alhamdulillah kok nyangkut di dada, syukur. Coba kalau nyangkut di dada, ikut. Karena nangis kayak ada ibu. Ini saya, ini. Ikut kok, ikut. Tentunya ada nyangkutnya. Ada terbelah dua. Bersyukur lagi 2 kali bersyukur. Kalau satu dua tidak ada yang semua. Nabi Adam pada satu mau kata Nabi Adam dan Allah, Nabi Nuh, bisa menolongin dia orang Jawa. Masuk Nabi Nuh, tolongin Nuh. Guru Rasul di Bogor. Kamu dalam kesusahanmu, kata Nabi Muhammad, biar manggil. Aduh, menawarkan Sulaiman. Orang yang minta tolong makan pas Nabi jangan kepada urusan anak harus mudah. Satu anak sekarang sudah pakai rapatin. Buat nenek kita mau. Jadi ikut orang kafir mau lembu. Udah sama Nabi Ibrahim bisa ada tolongin. Nah, ketika Nabi Ibrahim tolongin. Nabi Ibrahim udah ada lagi jangan buat. Untuk dosa subuh itu bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim
Mau dia kayak kita sama bohong sama nanti dalam. Tapi nanti main ini mulu. Bohong mulu, bohong rakyat mulu ya. Kemakan dia, aja. Kemakan impor, ada impor-imporan. Bohong itu. Tapi bohong. Jangan mengulang, datang aja sama penghabisan, bisa kayak nolongin dia orang yang jaga dia itu bisa. Wah, ada penghabisan, kan bisa tolongin, nggak bisa goyang, jangan goyang. Tuh nanti paling miskin, bapak punya, ibu nggak punya, maka gue jomblo seperti itu. Nggak bisa, nggak paham. Makanya umatnya ikut-ikutan nggak tahu juga. Siapa? Lu pas lu nggak kawin. Dia ikutin siapa? Ikutin Nabi Isa. Terus saya tahu. Punya kabur kan dipakai. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil kita ummati ana ummati ta'ani ummati sini saya sini. Nah, saya kita dipanggil ke semua aku. Cuma yang dipanggil ke saudaranya apa aja. Ada tandanya dipanggil ke Nabi yang ada mereknya. Mereknya Ustaz, mereknya buat dapat partai. Bukan. Buat dapat partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati burran muhajirin min athari wudu. Umatku nanti hari kiamat yang akan dipanggil mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Amin. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masuk wudu doang masuk sembahyang. Ibunya ketika sebelum kita berani wudu, kalau kita bersinar pakai ayat wujuhum al-qamari lailal badri, maka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Amin. Dunia kita sebelum kita kalau dari wudu, maka kita menghilang. Kenapa menghilang? Pemahaman. Karena sering wudu, makanya Masjid Jami Baitul Alim yang acara kita malam ini masih kita capok gede. Enggak ada yang tengahnya dua doang, ya kan? Gede, saya yakin di sini. Kelar maulid, jamaah semakin meningkat, sholat berjamaah semakin banyak. Sebelum maulid aja yang udah penuh ini kalau sholat, apalagi subuh, wah, kalau saya subuh lewat sini, udah bisa ngangkat lewat sini, bisa masuk, masih di wajib. Cinta Nabi, cinta Rasul, ajaran anjuran Rasulullah, praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini Allah kasih sehat. Semua pada sehat. Amin. Dan mudah-mudahan besok kita 2 hari lagi bebas pakai masker. Ya ada lagi dah. Saya kalau jadi menteri saya ngomongin aja. Batas sama diumumkan dari pemasaran bahwasanya dari sekarang mulai sampai sekarang bahkan sampai kampung udah jangan pakai masker lagi. Kalau jadi menteri punya masih level 3 level 3 panjang lagi benar 1 level ya panjangnya itu nggak tahu kita panjang lagi 2 hari panjang lagi 14 hari panjang lagi 40 hari panjang lagi 100 hari dan tahun-tahun. Insya Allah yang mudah-mudahan sehat semua. Amin. Gubernur Pak Anies lebih lama di motor yang saya lalu sebulan yang lalu ngobrol di Jakarta sudah lebih dari 80% vaksinasi, buka pengajian, buka majelis taklim, kita namanya kabur lagi. Begitu, kalau lebih 80% sudah berarti langsung 35 Jakarta yang nyaman di masjid doa masjid nggak ada pasien nggak ada beberapa kosong semua kosong ya beberapa yang
Kalau saya apa kira mobil sendirian, nyetir sendiri, ada ditutup jumlahnya mobil di sebuah AC, di dalam kiosnya dia masuk. Ada aturannya pakai masker, kalau di rumah itu harus pakai masker. Jaga jarak, dia jaga jarak, berikut jaga jarak, jaga jarak siapa? Jaga jarak sama orang yang sakit. Benar? Sama orang sehat, berkuda jarak. Kita semua sehat semua ini. Orang baru masuk masjid sehat, Pak. Pernah kita sembahyungan, udah bersih dari rumah mati, Pak. Udah mandi, udah terbang, udah wudhu, udah suci, masuk masjid, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke virus, ke balik-balik orang yang udah masuk masjid. Tuh, ada yang jelas. Setan itu kalau masuk balik-balik kalau bagi virus, makanya nama sebaiknya masih pada silang-silang masih rugi itu nggak tahu dalilnya. Di XS makanya banyak perlukan penjelasan ini dari XS semua. Kalau nyambung tak usah. Kalau semua ini pakai masker ya, pakai masker ya, silakan. Vaksin ya, tidak salah sebenarnya sebelumnya Allah. Saya percaya adanya virus percaya saya, cuma saya tidak percaya. Betul. Kalau kita mempercayai virus berarti kita muslim. Seperti bahasa percaya, mempercayakan, mempercayai. Percaya boleh, mempercayakan masih boleh, tapi mempercayai enggak boleh. Kenapa? Kalau sudah mempercayai kita sudah percaya kepada Allah. Tuh, itu sudah saya pernah. Ya, mungkin beberapa ini siapa yang mengalami? Beberapa tahun dulu, karena 2 tahun itu 2 tahun. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal usul